Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Saham Yoda. Di kesempatan ini kita akan membahas bank-bank BUMN, khususnya BBRI, BMRI, BBNI, BBTN yang akan membagikan dividen. Pertanggal 27 Maret kemarin, BBRI ditutup di harga Rp4.050. BBRI akan membagikan dividen sebesar Rp208,4. Dengan harga closing kemarin berarti dividen yieldnya sebesar 5,1%. Ini belum termasuk dividen interim yang sudah dibagikan di tahun lalu ya. Dan untuk come date-nya yaitu sampai dengan tanggal 10 April 2025 dan pembayaran dividen pada tanggal 23 April 2025. Kita lihat chartnya saham BBRI ya. Oke, chartnya saham BBRI sudah terlihat. Kalau kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya ya, tanggal ini tanggal 28 Februari 2025 sempat anjlok ke 3.360 ini. Setelah itu rebound, koreksi dikit dan lanjut lagi. Dan sekarang sudah nembus resist ya di 3.960. Kalau BBRI main di atas ini terus ya cukup bagus ya prospeknya. Selain itu dia juga akan menembus garis ini MA100, sudah di atas MA100 dan mau menembus MA200 ini. Oh maaf, ini MA50 sudah tertembus, mau menembus MA100. Kalau dari broker summary mari kita lihat tanggal 27 kemarin. Oh nah, ada big akumulasi ya, bagus ya ini. Ada akumulasi dari BK, nah, BK JP Morgan, kemudian WP, BB. Dan kalau kita lihat net foreign info ini sebesar 343 miliar rupiah. 3 hari berturut-turut asing masuk. Nah, ini pertanda cukup bagus buat BBRI. Semoga setelah berhasil menembus resist di 3960 ini dia akan tetap main di atas ya, nggak sampai jebol lagi resist ini. Oke, balik lagi kita bahas kemudian saham BMRI. Saham BMRI di tanggal 27 Maret 2025 ditutup di harga 5.200. Dia akan membagikan dividen sebesar Rp466,18. Kalau dengan harga sekarang yieldnya berarti di angka 8,9%. Kapan come date-nya? Come date-nya yaitu tanggal 11 April. Jadi kalau masih hold saham BMRI sampai 11 April 2025 akan dapat dividen. Dan kapan pembayaran dividennya? Yaitu tanggal 23 April 2025. Kita lihat chartnya saham BMRI ya. Oke. Saham BMRI juga cukup bagus ya setelah menguji support di area ini 4.350, 4.360. Dia naik kencang ya karena ada sentimen dividen itu ya. Oke, dan sekarang sudah mau menembus MA50. Ini kalau MA50 berhasil ditembus dan main di atas itu, maka cukup bagus ya ke depannya BMRI potensinya. Kalau kita lihat dari broker summary, nah ini ya, terlihat ada akumulasi ya dari ZP, KZ, dan MG. BK juga. Kalau dilihat dari foreign flow atau aliran dana asing ya, ada aliran masuk sebesar 117 miliar rupiah ya, tetap masuk, tetap positif walaupun tidak setinggi sebelumnya ya. Oke, lanjut ke saham BBNI. BBNI per tanggal 27 Maret 2025 ditutup di harga 4.240. Dan setelah RUPS dia akan membagikan dividen sebesar 374,06 sesuai hasil RUPS ya. Kalau dengan harga sekarang yieldnya itu di angka 8,8%. Kapan come date-nya? Come date-nya di tanggal 14 April 2025 dan pembayaran dividen di tanggal 25 April 2025. Kita lihat chartnya BBNI apakah sama dengan BBRI dan BMRI ya. Oh ya, sama ya. Terlihat dia naik cukup kuat ya setelah
menguji support di 3630, dia rebound. Nah ini kemudian resistnya di 4080 berhasil dia tembus dan sekarang masih bermain di situ. Tetapi dia masih belum berhasil menembus ini ya, MA50, MA100 maupun MA200. Jadi bisa dibilang masih downtrend ya. Belum, tapi terlihat sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah karena sentimen dividen ini. Ya semoga setelah pembagian dividen tetap naik juga ya. Kita lihat dari broker summary ada normal akumulasi ya per tanggal 27 Maret kemarin. Akumulasi dipimpin oleh ZP, BK dan OD ya, jumlahnya nggak terlalu besar lah ya. Kalau dari foreign flow atau aliran dana asing terdapat info sebesar 17 miliar rupiah ya. Nggak setinggi hari sebelumnya ya, tapi itu cukup bagus lah, tetap inflow positif. Oke, yang ketiga kita lihat yang keempat kita lihat BBTN atau Bank Tabungan Negara. Tanggal 27 Maret kemarin ditutup di harga 885. BBTN akan membagikan dividen senilai Rp53,37 per lembar saham. Atau di harga sekarang dia mendapatkan yield 5,9%. Come date-nya tanggal 14 April 2025 dan payment date tanggal 25 April 2025. Kita lihat dulu chartnya BBTN. Oke, sama seperti perbankan yang lainnya ya, yang BUMN lain, dia juga rebound karena sentimen dividen. Oke, kita lihat support ada di 770. Nah, support ini support kuat ya. Dia rebound tapi dia belum berhasil mengklaim MA50. Jadi masih downtrend ya. Belum terlihat dia akan uptrend, tapi semoga ini menjadi pertanda rebound ya setelah mantul dari support di 770. Oke, kalau kita lihat dari broker summary bagus ya ini ya, karena ada big akumulasi dengan CC yang memimpin dan yang CC 17 miliar rupiah. Oke, kalau kita lihat dari net foreign flow, nah, terdapat outflow atau asing keluar sebesar 5 miliar rupiah ya. Kurang bagus ya ini. Semoga setelah ini asing akumulasi lagi seperti hari-hari sebelumnya, karena dia sempat 3 hari asing inflow. Oke, sekian dulu teman-teman. Makasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.